diafragma itu hanya menghasilkan nada yang rendah saja, jadi tidak disarankan untuk menyanyi vokal. Pernapasan perut sama kurang efektif karena dia udara yang masuk akan cepat keluar, jadi pernapasan perut tidak begitu efektif dinyanyikan dalam vokal. Namun yang efektif di sini kita menggunakan pernapasan diafragma, karena pernapasan diafragma itu pernapasan diafragma yang dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan dengan perlahan serta teratur. Saat diafragma mendegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar serta volume menjadi bertambah. Jadi ketika kita menyanyi vokal disarankan untuk menggunakan pernapasan diafragma. Videonya diputar. Video. Jadi di sini ada teknik pernapasan saat senam. Jadi di sini kita menggunakan pernapasan perut lebih tepatnya. Karena pernapasan perut itu sangat efektif jika dipakai saat senam. Jadi yang pertama, atur waktu menarik dan membuang nafas. Ketika berolahraga, tubuh kamu akan memproduksi lebih banyak karbon dioksida. Yang kedua, hirup napas dari hidung, buang dari mulut. Yang ketiga, hindari menahan napas. Keempat, sesuaikan dengan gerakan olahraga. Yang kelima, menggunakan pernapasan perut karena pernapasan perut ini sangat efektif untuk senam. Di sini ada refleksi dari IPA. Jadi yang pertama, kendalanya itu susah mencari informasi lebih dalam mengenai sistem pernapasan. Yang kedua, cukup sulit untuk mencoba memahami materi dan pemahamannya. Yang ketiga, dalam menentukan sistem pernapasan ketika senam dan bernyanyi itu cukup sulit. Dan di sini ada manfaat, juga ada kesimpulannya. Yang pertama, manfaatnya kita bisa menjadi lebih memahami sistem pernapasan kita sendiri maupun teman kita. Yang kedua, belajar banyak tentang pernapasan saat senam dan juga saat bernyanyi. Yang ketiga, lebih menghargai kemampuan dan usaha teman sekelompok saat melakukan aktivitas bernyanyi dan juga senam. Kita lanjut ke pelajaran SBK. Jadi di sini ada pengertian musik daerah. Musik daerah yaitu jenis musik di mana gagasan penciptanya berdasarkan atas budaya dan adat istiadat dari daerah tersebut. Musik daerah biasanya digunakan untuk mengiringi kegiatan-kegiatan upacara tradisional oleh masyarakat-masyarakat setempat. Di sini ada fungsi musik. Di sini ada 5, tapi yang saya jelasin ini hanya cuma 2 aja dan secara singkat. Yang pertama, sarana upacara berfungsi sebagai pelengkap kegiatan keagamaan. Dan yang kedua, sarana pendidikan karya musik yang digunakan untuk membantu anak mengembangkan kecerdasannya. Yang ketiga, ada sarana hiburan. Yang keempat, kelangsungan dan kestabilan budaya. Dan yang kelima, untuk mengiringi tarian. Oke, jadi makna di sini kan tadi saya kelompok kita memilih lagu Bubui Bulan dan lagu pendinginannya lagu dari Jepang. Dan di sini Bubui Bulan memiliki makna tersendiri. Makna Bubui Bulan adalah menceritakan mengenai suara hati seseorang yang sedang merindukan seseorang yang ia cintai, yang sedang jauh darinya dan sulit untuk ia temui. Sehingga di sini dia mencari-cari setiap bulan, bahkan setiap hari dengan harapan bisa bertemu dengan orang yang ia rindukan itu. Jadi di sini ada referensi dari kelompok kita dan dari diri saya sendiri juga. Kita mendapatkan lagu ini juga karena dari rekomendasi Pak Ugan tadinya. Terus kita telusuri lebih dalam di Google dan menurut saya ini lagunya lumayan enak, nadanya lembut dan juga enak untuk dinyanyikan karena nadanya yang lumayan lembut. Dan di sini hubungan dengan kehidupan sehari-hari menurut saya sendiri, jika kita sedang merindukan seseorang, apalagi orang itu ada di dekat kita, kita harus bersabar dan berdoa supaya orang tersebut diberi keselamatan selalu. Jangan terus kita merasa sakit hati karena tidak bisa bertemu orang tersebut, dan kita juga
Sudah jatuh dalam pesona orang lain, jatuh cinta pada orang lain, tetaplah berusaha, lihatlah dirinya dari sudut pandang kita sendiri. Dari Cose. Nah, di sini ada lagu pendinginan, yaitu lagu yang tadi yang bahasa Jepang. Ini judulnya Homura, yang nyanyinya Lisa. Di sini menceritakan sebuah perpisahan yang mengesankan tentang seseorang yang ingin berjuang untuk masa depan bersama pasangannya. Namun mereka dipisahkan oleh sesuatu dan mereka tetap harus menguatkan diri mereka sendiri dan mereka juga harus tetap berjuang demi masa depannya. Referensi musik ini pertamanya direkomendasiin dari saya sendiri dan kelompok saya udah menyetujuinya dan menurut saya karena lagu Jepang ini sangat cocok untuk pendinginan, selain nadanya enak didengar, makna di dalam lagu ini juga mendalam sehingga kita bisa mengetahui arti perpisahan dan perjuangan. Hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bertemu dan seseorang dan takdir memisahkan kita, kita harus berjuang demi diri kita sendiri dan membuat orang lain bahagia juga. Sama seperti dengan orang tua kita harus berpisah dengan mereka dan menjalani hidup dan masa depan kita nanti. Masuk. Jadi di sini ada tantangan yang dihadapi. Waktu yang dibutuhkan itu untuk mempersiapkan perform sekitar 3 minggu. Kendala yang dihadapi itu sangat susah menyamakan gerakan senam dengan lagunya. Susah saat menyamakan atau membuat remix lagunya dan menyamakan gerakan senamnya. Peran dalam kelompok, Ray itu menyanyi, Velika menyanyi, Ansila menyanyi, saya itu mengiringi sambil bermain gitar dan juga Bastian mengiringi sambil bermain kajong. Di sini ada refleksi dari SBK. Saya menjadi lebih mengenal budaya-budaya musik daerah, makna-makna lagu dari Jawa Barat, dan juga jadi lebih menghargai kemampuan teman dalam menyanyi dan mengiringi musik. Fit bersin lagi Fit. Di sini ada PJOK, yaitu senam irama. Di sini ada pengertian senam irama. Senam irama merupakan jenis senam yang memiliki beragam macam gerakan, dilakukan seirama dengan musik yang biasa, namun memiliki unsur-unsur yang harus dikuasai para anggotanya seperti keseimbangan, kefokusan, terus menyamakan gerakan dengan musik tersebut. Di sini ada 5 manfaat senam irama, yaitu untuk melatih keseimbangan tubuh, yang kedua menjaga kesehatan jantung, melatih konsentrasi, melatih otak untuk menghafal gerakan-gerakan, dan juga meningkatkan rasa kepercayaan dirian. Refleksi di sini manfaatnya itu bisa membuat kita lebih bersemangat, mempelajari banyak tentang senam irama dan meningkatkan rasa percaya diri saat perform. Yang kedua, waktu pengerjaan sekitar 3 minggu sama seperti SBK tadi. Kendalanya itu yang saya hadapi susah untuk menghafal dan menyamakan lagunya, menyamakan dengan beatnya, dan mengatur musik yang pas untuk pendinginan dan juga pemanasannya. Di sini sekarang masuk ke bahasa Sunda. Jadi di sini menjelaskan tentang kawi. Kawi itu atau lagu mangrupa tembung atau kalimat anu dikecapkeun make laras atau nada dina bahasa Indonesia. Sisindiran atau pantun Sunda biasana dikawikeun supaya leuwih merna didengarkan. Iya, aya refleksinya eta sangkan paham naon eta kawi, kumaha ngagunakeunana, jeung paham kana budaya-budaya Sunda. Jadi di sini yang terakhir ada refleksi keseluruhan tentang hasil proyek kinerja
Yang refleksi itu yang pertama ada menjadi tahu tentang musik-musik Sunda, yang kedua memahami kemampuan anggota-anggota kelompok, melatih kepercayaan diri dan juga memahami tentang pernapasan. Yang kesimpulannya di IPA ini belajar tentang teknik pernapasan antara senam dan bernyanyi. Yang kedua di SBK bisa mengiringi orang yang menyanyi dengan menggunakan dalam menyanyi menggunakan musik, dan yang ketiga di PJOK mengerti tentang senam irama. Yang ketiga di Sunda bisa mengenal lebih tentang lagu-lagu yang ada di Sunda lebih banyak. Yaudah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya kasihi. Nama saya Faria Kirani Umeka, saya dari kelompok 3 dan sekarang saya akan mempresentasikan pelajaran IPA, PJOK, SBK, dan Sunda. Selamat menyaksikan. Di sini anggota kelompok kami ada Anci, Naomi, Ray, Sebastian, dan Velika. Saya. Pertama saya akan menjelaskan sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sekumpulan organ yang bertukar dengan oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, sistem pernafasan itu terdiri dari dua mekanisme, yaitu inspirasi atau inhalasi, ekspirasi dan eksalasi. Inspirasi adalah proses di mana manusia bernafas. In artinya masuk, dan proses di mana otot-otot kita berkontraksi, sedangkan ekspirasi atau eksalasi proses di mana manusia menghembuskan nafas. X yang artinya keluar, dan di mana proses otot-otot kita berelaksasi. Nah, di manusia dapat bernafas menggunakan pernafasan dada, pernafasan diafragma, atau pernafasan perut. Nah, saya akan menjelaskan proses pernafasan. Pernafasan itu melalui oksigen yang masuk ke dalam rongga hidung, lalu masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen, lalu masuk ke dalam melalui tenggorokan, lalu melalui darah yang ke jantung, lalu ke seluruh tubuh. Dan karbon dioksida itu dikeluarkan melalui rongga hidung saat kita menghembuskan nafas kita. Dan saat manusia bernyanyi, lebih baik manusia menggunakan pernafasan dada agar pernafasannya lebih panjang dan juga tidak sesak nafas. Saat bernyanyi, manusia lebih baik menggunakan pernafasan perut karena agar suaranya lebih bagus dan juga tidak sesak nafas. Sedangkan saat berolahraga, lebih baik manusia menggunakan pernafasan dada agar pernafasannya lebih panjang dan tidak sesak nafas. Nah, di sini refleksi. Apa yang saya pelajari dari pelajaran IPA ini, saya lebih tahu pentingnya sistem pernafasan, dan saya juga dapat belajar proses-proses pernafasan dan manfaat sistem pernafasan. Selanjutnya SBK, lagu daerah. Lagu daerah atau musik daerah adalah lagu yang berasal dari budaya tertentu dan daerah tertentu. Dan biasanya lagu daerah ini dinyanyikan pada saat upacara adat. Selanjutnya di sini lagu yang dipilih adalah Bubuy Bulan. Alasannya, pertamanya saya dan kelompok saya memilih lagu Cincang Keling. Namun Paugan merekomendasikan kelompok kita untuk memilih Bubuy Bulan. Akhirnya kami search di internet untuk mencari tentang makna-makna lagu Bubuy Bulan. Akhirnya kami memilih lagu Bubuy Bulan karena juga liriknya gampang untuk dihafali. Selanjutnya ada lagu yang dipilih untuk pendinginan adalah lagu Homura. Kami memilih lagu Homura karena tidak ada lagi lagu yang untuk dipilih. Lalu Naomi juga merekomendasikan kami untuk memilih lagu Homura. Akhirnya kami juga menyetujui. Makna lagu Bubuy Bulan ini adalah seorang perempuan atau seseorang yang terpesona saat melihat laki-laki, dan juga perasaan rindu saat melihat laki-laki tersebut. Dan makna lagu dari Homura itu adalah
menceritakan tentang kematian seseorang yang masih belum bisa direlakan. Yang cosek. Nah, hubungan dengan kehidupan sehari-hari hari ini adalah kedua lagu ini sama-sama menceritakan tentang perasaan seseorang. Lagu Humura menceritakan tentang perasaan seseorang, perasaan sakit saat ditinggalkan seseorang dan belum bisa merelakan. Sedangkan lagu Bubuy Bulan menceritakan tentang perasaan orang ketika terpana melihat seseorang. Tantangan yang dihadapi ini adalah waktu untuk performnya 3 minggu. 1 minggu untuk mencari lagu yang pas, 1 minggu lagi untuk mencari lagu yang pas dan juga untuk mencari tempat untuk latihan senam, lalu 1 minggu lagi untuk membuat video. Kendalanya, saya kurang bisa mengatur nada saat saya bernyanyi dan juga saya sering lupa saat saya latihan senam. Tantangan yang dihadapi kelompok. Di kelompok saya merasa kelompok saya lumayan lengkap dan juga lumayan kompak karena kami melaksanakan tugas bersama walaupun kadang kami mendapatkan pendapat yang berbeda. Dan di sini peran kelompok saya adalah saya sendiri menyanyi, Naomi bermain musik, Ray menyanyi, Anci bernyanyi dan juga Abbas bermain kaju. Apa yang didapatkan? Selain saya bisa belajar bernyanyi nada tinggi menggunakan pernafasan perut, saya juga bisa mengetahui tentang lagu atau musik daerah. Saya juga merasa kinerja ini melatih kekompakan bersama kelompok saya dan juga saat saya bernyanyi maupun gitar pasti ada nada yang perlu disesuaikan. Selanjutnya ada PJOK tentang senam irama atau senam irama adalah senam ritmik dengan gerakan mengikuti irama. Nah, senam irama itu masih dipakai sampai sekarang untuk melatih kelenturan dan kontinuitas gerakan. Sejarah senam SKJ. Senam kesegaran jasmani diperkenalkan pada awal 1984. Senam ini juga masih dipakai sampai sekarang. Nah, manfaat senam ini adalah untuk meningkatkan skill olahraga tertentu dan juga untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan. Cosek. Refleksinya di sini manfaatnya tahu cara mengatur pernafasan saat bernyanyi, tahu gerakan-gerakan senam irama, lalu waktu pengerjaannya juga 1 hari untuk video bernyanyi dan 2 minggu untuk latihan senam. Kendalanya susah untuk mengatur nada saat mengedit audio dan susah untuk pas dengan gerakan senam. Selanjutnya Sunda tentang kawi. Tentang cosek. Kawi mangrupa istilah anu aya dina bahasa Sunda. Kawi mangrupa tembang Sunda anu haratis anu teu kaitkeun ku aturan. Nah, tapi sanejan kitu kawi mangrupa tembang anu miboga unsur seni. Nyaeta unsur seni, musik jeung sastra. Kawi dan kakawihan. Perbedana kawi jeung kakawihan nyaeta ari kawi mah bisa dihalangkeun di mana wae jeung iraha wae. Sedangkan kakawihan mah biasana dihalungkeun dina waktu keur ulin. Kakawi biasa dihalungkeun dina kawinan barudak. Jenis-jenis kawi. Kawi sisindiran, kawi pantun, kawi beluk, kawi kaulinan, kawi pupujian jeung kawi tambal. Ini videonya. Nanti aja. Siangan. Refleksi. Kesimpulannya saya menjadi lebih tahu tentang penggunaan sistem pernafasan, musik tradisional, senam SKJ. Proyek ini juga bisa melatih kekelompokan. Terima kasih. Cek top. Tepuk tangan buat Ray.
siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek kinerja saya berkolaborasi Bahasa Sunda, IPA, PJOK, dan SBK. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ray Teman dari kelas 8C, absen nomor 18. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang poin dari IPA, yaitu pernafasan pada sistem manusia saat menyanyi dan senam. Di sistem pernafasan manusia itu terdapat dua tahap, yaitu inhalasi dan ekshalasi. Jadi pada tahap inhalasi itu ketika udara masuk ke dalam hidung atau mulut, lalu diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada juga membesar, paru-parunya mengembang, serta udara masuk ke paru-paru. Sedangkan di proses ekshalasi, diafragma dan otot dadanya berelaksasi dan volume rongga dada kembali menjadi normal. Paru-paru juga kembali jadi normal dan udara keluar dari paru-paru. Saat bernyanyi lebih baik kalau kita menggunakan pernafasan perut karena agar dapat menyanyi lebih lama dan membuat suara lebih stabil daripada menggunakan pernafasan dada. Sedangkan saat melakukan senam atau olahraga, lebih baik kita menggunakan pernafasan dada agar oksigen yang dihirup lebih besar agar tidak kecapean saat melakukan senam. Di sini refleks yang saya dapat dari pelajaran IPA itu saya menjadi lebih paham tentang sistem pernafasan manusia. Saya juga lebih mengerti tentang pernafasan apa yang harus dilakukan ketika berolahraga dan menyanyi. Joseph. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang SBK, yaitu musik daerah. Kantinnya Fit. Aus gua. Nah, di sini ada pengertian musik daerah, yaitu musik atau lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan juga berkembang di tengah masyarakat daerah tersebut. Lalu ada 4 fungsi musik daerah, yaitu pertama ada sebagai sarana upacara, sebagai pengiring tarian, dapat dijadikan sebagai sarana media bermain, sebagai media penerangan. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi musik sebagai sarana upacara, yaitu ketika fungsinya di upacara adat dan upacara keagamaan lain-lainnya. Di sini ada lagu atau musik yang saya pilih, yaitu berjudul Bubui Bulan. Di sini makna dari lagu Bubui Bulan menurut pendapat saya sendiri yaitu menceritakan tentang suasana hati seseorang yang terpesona oleh orang yang lewat setiap pagi. Mungkin saja dia berharap dapat berjodoh agar dapat bertemu tiap hari. Lalu di sini referensi musik dari Bubui Bulan, selain dari direkomendasikan Paugan, saya juga mencari bersama kelompok saya di internet dan pikir bahwa Bubui Bulan adalah musik yang cocok dan bagus. Lalu hubungan dari musik ini dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya adalah kita boleh mencintai atau merindui seseorang yang benar-benar kita kasih, namun janganlah sedih hati jika tidak dapat bertemu atau berjodoh dengan mereka. Lalu ada lagu atau musik kedua yang kelompok saya pilih, yaitu berjudul Homra dengan artis bernama Lisa. Ini adalah lagu yang kelompok saya gunakan dalam pendinginan senam kami. Di sini makna dari lagu Homra menurut saya adalah pengorbanan suatu tokoh yang berkorban untuk melindungi masa depan orang lain. Di sini referensi musik selain direkomendasikan oleh Naomi, saya juga mencari internet dan ternyata populer lagunya dan cocok karena lagunya yang lembut untuk pendinginan. Lalu hubungan dari lagu ini dengan kehidupan sehari-hari kita itu adalah ada hal yang harus kita korbankan demi masa depan yang lebih baik, seperti bermain game dan bermalas-malasan. Di sini tantangan yang dihadapi itu pertama, waktu yang dibutuhkan adalah 3 minggu. Peran saya dalam kelompok itu adalah sebagai vokalis dan anggota senam. Lalu kendala yang dihadapi yaitu saya sedikit kesulitan untuk menyamakan nada dan tempo bernyanyi dengan gitar.
Refleksi dari pelajaran SBK yang saya dapat yaitu saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam bernyanyi dan cara menyesuaikan tempo saya agar pas dengan vokalis lain. Saya juga lebih mengenal tentang musik daerah. Memasuki materi PJOK yaitu senam irama. Jadi pengertian senam irama dulu. Senam irama ini adalah senam yang dilakukan dengan iringan musik atau lagu yang dilakukan dalam gerakan-gerakan yang berulang yang mengikuti irama yang dapat berupa tepukan, ketukan, nyanyian musik dan sebagainya. Di sini terdapat 3 dari manfaat senam irama, yaitu pertama dapat melatih komponen fisik dan membangun kekuatan tubuh. Lalu kedua dapat membuat kesehatan dan perkembangan fisik kita menjadi lebih baik. Lalu ketiga kita dapat menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan imunitas tubuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah senam SKJ. Jadi pertama-tama senam SKJ itu baru diperkenalkan pada awal 1984. Musik senam SKJ ini diciptakan oleh Northier Simanungkalit, yaitu komponis Indonesia. Lalu pada tahun 1988, setelah SKJ 1984 sukses menggiatkan seluruh masyarakat untuk berolahraga, versi baru SKJ kembali diperkenalkan, yaitu SKJ 88. Nah, sejak saat itu sering dilakukan pembangunan pada SKJ setiap 4 tahun sekali. Refleksi yang saya dapat dari pelajaran PJOK yaitu untuk manfaatnya saya dapat mengikuti ritme musik dengan gerakan saya dan lebih memahami tentang senam irama. Lalu waktu yang dibutuhkan kelompok saya untuk perform yaitu 3 minggu. Kendala yang saya hadapi yaitu saya dan kelompok saya sedikit kesulitan juga untuk menghafal gerakan-gerakan yang ada di senam dan memastikan gerakan kami pas dengan beat saat perform. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi Sunda yaitu kawih. Kawih nyaita rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa seniman sarta miboga birama anu ajek. Sakumaha ilaharna lagu kawih kabungket ku wiletan jeung tempo atawa ketukan. Di sini ada 6 jenis kawih. Pertama kawih sindiran, kawih pantun, kawih beluk, kawih kaulinan, kawih pupujian, serta kawih tembang. Apa josep? Refleksi nu abdi dapat nyaita abdi langkung terang ngeunaan kawih, rupa-rupa kawih serta ngeunaan mamaos-mamaos Sunda. Di sini refleksi kesimpulan kinerja sebagai satu keseluruhan yaitu refleksi yang saya dapat, wawasan saya akan musik daerah dan senam irama juga berkembang. Saya juga dapat menerapkan pernafasan sistem manusia saat saya melakukan berbagai aktivitas seperti saat senam dan saat menyanyi. Lalu saya juga senang dapat melatih kekompakan tim dalam menyanyi dan senam. Lalu kesimpulan yang saya dapat yaitu saya dapat belajar tentang teknik pernafasan saat senam dan menyanyi. Lalu saya dapat belajar untuk menyesuaikan tempo bernyanyi. Lalu saya juga dapat menyesuaikan beat saat melakukan senam irama. Dan saya lebih mengenal tentang musik daerah Sunda. Berikut adalah musik video saya. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apaan? Matiin.